Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai gengs, balik lagi di Ruang PPKN Bu Tiwi. Hari ini Ibu akan membahas materi kelas 9 mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Siapin lagi alat tulisnya ya. Let's get started. PPKN kelas 9. Bab 4 Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya yang Ibu harapkan kalian bisa memahami makna persatuan dalam kebangsaan, memahami prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, menjelaskan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia, menjelaskan permasalahan yang mungkin timbul dari keberagaman masyarakat Indonesia, menjelaskan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA, menjelaskan bagaimana peran tokoh masyarakat atau nasional dalam upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Coba kalian perhatikan deh lingkungan sekitar kalian. Apakah lingkungan kalian tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda? Ibu yakin jawabannya adalah ya. Pasti di lingkungan manapun pasti memiliki keberagaman yang ada. Tidak mungkin tidak ada keberagaman. Pasti selalu ada. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia itu mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan itu. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Apa sih persatuan itu? Apa sih kesatuan itu? Nah, persatuan berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk persatuan. Kesatuan itu merupakan hasil perkumpulan yang menjadi satu. Jadi hasil dari persatuan itu sendiri. Nah, persatuan dan kesatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan utuh. Serasi, saling menguatkan dan menghargai perbedaan. Nah, alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia itu sendiri yang beraneka ragam itu, yang pertama ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, lambang-lambang seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Kemudian B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip persatuan dan kesatuan itu yang pertama Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua nasionalisme Indonesia, yang ketiga kebebasan yang bertanggung jawab, yang keempat wawasan Nusantara, yang kelima persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan sejumlah prinsip. Nah, adapun prinsip yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika dan kemudian ada wawasan Nusantara. Nah, melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun, perbedaan dan keanekaragaman itu bukanlah menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan, justru harus dijadikan perekat persatuan dan kesatuan. Nah, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia itu merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Jadi wawasan Nusantara itu seperti cara pandang kita gitu, masyarakat terhadap negaranya itu seperti apa. Nah, secara umum wawasan Nusantara itu berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa Indonesia tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Dalam wawasan Nusantara sendiri terdapat 4 konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang luar biasa berbeda. Dari Sabang sampai Merauke itu pasti memiliki perbedaan di tiap daerahnya. Nah, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia itu yang pertama itu ada dilihat dari suku bangsa, kemudian adat istiadat, kemudian ada agama. Nah, suku bangsa Indonesia misalnya ada Batak, Jawa, Sunda, Sasak, Melayu, kemudian
Dayak. Nah, misalkan kita nih di Sumedang kebanyakan sukunya suku apa sih? Pasti jawabannya adalah suku Sunda. Nah, adat istiadat di Indonesia beraneka ragam, itu bisa dilihat dari keberagaman budaya seperti rumah adatnya, pakaian adat, lagu daerah, alat musik, dan lain-lain. Bisa dilihat juga dari sistem kekerabatannya seperti parental, patrilineal, atau matrilineal. Kemudian pemerintah menetapkan nih agama di Indonesia itu yang diakui itu ada agama Kristen, kemudian ada Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu adalah agama-agama resmi yang ada di Indonesia. Nah, yang keduanya itu pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Bisa dibagi menjadi dua, itu ada dampak positif dan negatif. Nah, dampak positif dari keberagaman masyarakat Indonesia, yang pertama itu terciptanya integrasi nasional. Jadi terciptanya persatuan. Yang kedua menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga dapat memperkaya hasanah budaya bangsa. Nah, kalau dampak negatif dari keberagaman masyarakat Indonesia, itu yang pertama bisa terjadinya konflik dalam masyarakat, jadi terjadi perpecahan. Kemudian yang kedua munculnya sikap primordialisme, yang pandangan itu yang dibawa sejak dari kecil. Jadi primordialisme itu seolah-olah menganggap sesuatu itu yang terbaik itu adalah punya kita sendiri, yang kita pandang, yang kita pahami dari diri kita sendiri, sedangkan orang lain itu dianggap salah. Yang ketiga munculnya sikap etnosentrisme, pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya itu lebih unggul daripada suku bangsa yang lain. Misalkan suku Sunda itu lebih bagus daripada suku Batak. Jadi mengagungkan suku sendiri, nah itu tidak boleh. Yang keempat, fanatisme yang berlebihan, menganggap keyakinan sendiri benar dan yang lain itu adalah salah. Nah, dalam KBBI, konflik itu didefinisikan sebagai percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Nah, kemudian yang ketiga, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu menurut Soejarno Sukamto mengungkapkan 4 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yaitu karena adanya perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, bentuk konflik dalam masyarakat Indonesia, misalkan konflik berdasarkan konflik ideologi, berdasarkan tingkatannya ya. Yang pertama peristiwa G30 SPKI, dulu kan pernah terjadi tuh ya. Kemudian konflik politik itu bentrokan akibat proses pemilihan umum, kebijakan pemerintah terjadi bentrokan. Nah, itu adalah bentuk konflik dari segi ideologi dan konflik politik. Nah, terdapat sikap yang dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat. Yang pertama itu ada primordialisme yang berlebihan, kemudian ada etnosentrisme, yang ketiga ada diskriminatif, yang keempat itu ada stereotip, yang kelima ada fanatisme, yang keenam ada eksklusivisme. Nah, bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan jenisnya. Yang pertama konflik antar suku, yaitu perbedaan satu suku dengan yang lainnya. Konflik antar agama, ya pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Ketiga, konflik antar ras, pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya itu dapat disebabkan karena misalkan sikap rasial. Yang keempat, konflik antar golongan, pertentangan antar kelompok dapat dibedakan bisa jadi dari misalkan atas pekerjaannya yang berbeda atau partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Nah, kemudian penyebab konflik dalam masyarakat itu biasanya disebabkan tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti misalkan perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya yang berbeda. Kemudian norma-norma sosial itu tidak berfungsi dengan baik sebagai alat pencapaian tujuan. Kemudian yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma itu tidak tegas dan lemah. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Nah, selain itu pula bisa disebabkan karena gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Yang ketiga, hubungan antar penganut agama yang tidak harmonis. Yang keempat, hubungan antar penduduk asli dan pendatang yang kurang harmonis. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik itu, yang pertama perpecahan dalam masyarakat.
Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Yang keempat, perubahan kepribadian. Nah, yang D, upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Kan Ibu sudah jelaskan, dari keberagaman itu apabila tidak ditanggapi secara positif atau tidak kita sikapi secara positif, pasti keberagaman itu akan memunculkan berbagai masalah kan. Berikut ini sejumlah upaya yang dapat dilakukan agar permasalahan yang timbul akibat keberagaman itu bisa diselesaikan. Ada 3 cara. Yang pertama itu cara preventif, represif, kemudian ada kuratif. Preventif itu apa sih? Artinya upayanya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi. Jadi pencegahan awal. Jadi sebelum permasalahan itu terjadi dicegah dulu gitu. Nah, kalau secara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah itu. Kalau secara kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang telah terjadi. Jadi lanjutan dari pencegahan secara represif. Contohnya misal nih, memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara. Nah, itu merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Nah, kemudian pengikat persatuan dan rasa kebangsaan itu tercantum dalam Perundang-undangan pasal 35, 36, 36A, dan 36B. Jadi dijamin oleh undang-undang. Nah, kemudian ada lagi nih, contohnya melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya aktif untuk melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu upaya represif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Jadi ini setelah perpecahan itu terjadi. Contoh misalkan dengan cara selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu semua warga masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Nah, kemudian ada lagi nih, selain beberapa upaya yang tadi dalam menyelesaikan masalah keberagaman, hal yang paling penting untuk mengupayakan permasalahan keberagaman adalah sikap untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada dan telah ada sejak bangsa Indonesia sebelum merdeka. Jadi, upaya yang paling pertama itu intinya kita itu harus saling menghargai satu sama lain. Nah, ini satu lagi, ada pendampingan pada korban kerusuhan, perdamaian, dan kerjasama yang merupakan pencegahan secara kuratif. Jadi ini pencegahan pasca tindak lanjut, jadi setelah kejadian itu terjadi. Oke, segitu dulu untuk materi kali ini ya. Semoga kalian ngerti ya. Stay tune terus di Ruang PPKN Bu Tiwi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.